Ya, kita masuk pada topik kali ini adalah topik berkaitan dengan mendesain secara akurat ya prosedur data entry. Nah, mendesain secara akurat prosedur dari data entry gitu. Ini adalah pada fase ketika kita melakukan pemrograman gitu ya, pengkodean ya, kemudian input data dan juga menjamin validasi dari data. Nah, itu. Nah, jadi di situ berkaitan dengan masalah bagaimana membuat kode yang bagus, tipe kode itu bagaimana, panduan membuat kode bagaimana, kemudian juga validasinya, kemudian mengecek dikitnya, dan juga keakuratan pelaksanaan e-commerce-nya. Jadi keefektifan pengkodean di sini adalah yang terkait dengan jumlah waktu, gitu ya. Artinya jangan banyak-banyak kita melakukan pengkodean, gitu ya. Jadi pengkodean itu bisa menyortir, ya, atau juga memproses transformasi dari data, gitu ya. Nah, tujuan dari pengkodean itu apa? Ya, tujuannya adalah memudahkan untuk menelusuri ya, keep track. Kemudian juga memudahkan klasifikasi informasi. Ya, kemudian juga meresumikan informasi. Ya, kemudian juga melakukan pengambilan atau juga perulangan informasi dan juga meminta tindakan ya. Nah, dalam suatu tindakan pengkodean di situ ya setidaknya ya kita membuat yang namanya simple sequence code ya, kode yang sederhana ya, kemudian juga dibuat dari dalam angka gitu ya. Jadi pengkodean yang sederhana itu ya minimal seperti ini ya. Order ya, 4 angka aja dia. Ya, lalu nama produk, lalu pelanggan. Nah, ini sederhana ya. Dan keuntungan dari sederhana ini ya bisa mengeliminir gitu ya, kode-kode yang sama gitu ya. Dan juga bisa apa ya, memberikan apa ya, order yang bisa kita terima gitu ya. Nah, kalau bisa bicara kode gitu, maka kita bicara bagaimana modelnya. Nah, jadi dalam memodelkan pengkodean ya kita menggunakan pendekatan yang namanya alfabetik gitu ya. Jadi alfabetik huruf, angka ya. Ya, angka dia di sini. Atau juga gabungan huruf dan angka gitu ya. Ya, misalnya chart of account ya, kode perkiraan. Itu semuanya kan berdasarkan pada gabungan ya antara alfabetik atau juga numerik gitu ya. Kemudian juga dengan model alfabetik di sini, ya kita dalam hal ini kita meminimalkan, gitu ya, meminimalkan nama-nama yang sama, gitu ya. Kemudian juga dalam mengklasifikasikan kode kita memisahkannya ya dari satu grup dengan grup yang lain. Oke ya. Kemudian ada modelnya blok kode. Kalau dia blok kode ini sifatnya ini ya, blok kode di sini sifatnya kita mengelompokkan blok ya. Kalau misalnya kodenya 100 sampai 102 itu kode browser ya. Kalau 200 sampai 202 kode database ya. Atau sampai 300 word processing. Nah, ini pengkodean blok namanya ya. Kemudian juga counseling information. Jadi kode di sini berdasarkan pada chip kode. Nah, dalam hal ini chip kode ya ada makna gitu ya. Bahwasanya chip kode seperti ini dan juga seperti ini maknanya seperti ini gitu ya. Kemudian juga dalam pengkodean ya di sini ada signifikan digit gitu ya. Ya, kita memaksimalkan ya kode itu jangan banyak sekali. Artinya dalam satu grup dengan grup lain ya misalnya kode 4. Setelah itu subnya berapa? Kode 5. Ya, setelah itu berapa? 6 ya, 6 digit ya. Nah, itu menunjukkan keefektifan pengkodean ya. Kemudian juga menggunakan pengkodean di sini ya bisa membantu ya mengalokasikan ya per departemen. Kemudian ada jenis kode namanya mnemonic kode. Ya, jadi mnemonic kode di sini itu adalah dengan menggunakan memori ya, bantuan memori manusia. Jadi memori kode data dalam hal ini berupa yang diingat ya, yang masuk di dalam data. Jadi menggunakan kombinasi angka ya dan juga kombinasi huruf. Nah, jadi itulah ya pengkodean. Misalnya BGH ya, Buffalo General Hospital, atau ROS itu adalah Roswell Park ya. Medan KNIA Kuala Namu misalnya, KNO misalnya kan. Nah, itu adalah mnemonic code gitu. Ya, kemudian Unicode. Ya, Unicode di sini termasuk di dalamnya menggunakan standar simbol ya, bahasa dengan menggunakan 65.535 karakter gitu ya.
Kemudian juga requesting appropriation code, ya termasuk dalamnya requesting appropriation code di sini instruksi dari komputer, gitu ya, bahwasanya keputusan mana yang diambil atas suatu tindakan, gitu ya. Kemudian juga function code, ya sifatnya numerik yang ringkas, gitu ya, atau juga angka kode yang menggunakan aktivitas yang ringkas, gitu ya. Dan kode di situ terdiri dari beberapa bentuk. Ada kode 1 itu deliver, ya, kode 2 solve, ya, kode 9 journal entry. Ya, kemudian juga di dalam panduan pengkodean di sini, gitu ya, sifatnya ada maknanya, ya, yang jelas ada maknanya. Dan juga pengkodean juga haruslah stabil, ya. Stabil itu berarti bisa mengidentifikasi, ya, atas data pelanggan, ya, yang berubah, gitu ya. Kemudian juga bersifat unik, ya. Kemudian juga bisa di sort, ya, bisa disortasi, ya, bisa di apa ya, bisa dipandu, gitu ya. Kemudian juga menghindari kode yang membingungkan. Jadi kode yang membingungkan, ya, kode dalam hal ini yang ada apanya, ya, ada suaranya yang tidak diinginkan, gitu ya. Ya, kemudian juga mengkombinasikan beberapa karakter-karakter, gitu ya. Nah, jadi contohnya pengkodean itu itulah yang namanya chart of account, ya, dalam accounting, ya. Nah, juga dalam penggunaan pengkodean, ya, haruslah divalidasi, gitu ya. Validasi dan juga di report, ya. Ya, kemudian juga keefektifan dan keefisien menangkap data, ya. Bagaimana keefisienan dan menangkap data? Ya, maka dalam hal itu di apa ya? Dibuat kode, ya, metodenya menggunakan keyboard kah, gitu kan? Apakah menggunakan OCR, ya, atau disebut dengan optical character recognition seperti di swalayan itu, ya. Atau juga magnetic ink character recognition, ya. Atau juga berupa Maxent form, ya, atau juga barcode, atau juga RFID. Nah, kalau dia menggunakan keyboard, ya menggunakan fungsi-fungsi khusus, gitu ya. Kalau dia menggunakan optical character recognition, ya dalam hal ini karakter tertentu yang bisa dibaca, ya, misalnya kode barang yang ada di swalayan, ya. Atau juga magnetic ink character, ya. Atau juga mark sense form, ya. Atau juga barcode. Nah, barcode inilah yang paling populer sekarang ini, ya. Artinya barcode itu OVO, gitu ya. Atau misalnya link-link pembayaran lainnya, semuanya pakai barcode, gitu ya. Nah, jadi barcode itu ya dalam bentuknya seperti ini. Nah, jadi kode diagram batang, gitu ya, itu ada maknanya semua ini. Ya, jadi kalau dari suatu barcode, makna yang bisa dibaca oleh komputer itu sendiri, ya. Nah, kemudian juga alatnya, alat perekamnya namanya RFID, ya. Jadi RFID mengandung chip, ya, di dalamnya yang punya antena, ya. Jadi sifatnya mengetak, gitu ya. Nah, tujuannya apa? RFID itu ya menjamin, ya, kualitas dari data yang diinput itu dapat divalidasi, ya. Nah, jadi tipe validasi terdiri dari dua, yaitu validasi input transaksi dan juga validasi input data, ya. Jadi kalau validasi input transaksi kebenaran transaksi, sedangkan validasi input data ya menghindari missing data, ya, kehilangan data. Jadi validasi input transaksi meliputi submit, ya, artinya menginput data yang salah dan juga mensubmit otorisasi yang salah, ya. Jadi input di sini, validasi input di sini meliputi tes pengujian, ya, data yang hilang atau juga mengkoreksi, ya, ukuran atau juga lebar atau juga nilai-nilai yang invalid, ya. Nah, itu. Nah, dalam proses validasi bisa dilakukan dengan cara cek, ya, atas data yang hilang, kemudian cek sintak, ya, dan juga cek semantik, ya, dan juga menggunakan screen, ya, layar, ya, untuk mengurangi kesalahan hitung, ya, oleh manusia. Oke, ya. Nah, jadi itulah, ya, topiknya berkaitan dengan pengkodean ini. Jadi pengkodean ini penting, ya, bagi pemrograman. Tujuannya adalah keefektifan pengkodean, ya, kemudian juga keefektifan menangkap data dan juga agar data yang diinput itu lebih valid, ya. Baik, silakan ada yang mau diskusi?
dari teknik pengkodean ini di chapter 12 ya. Oke, baik. Kalau tidak ada, saya kira itu sajalah ya. Yang penting materi kita tersampaikan ya. Berikutnya kita lanjutkan di minggu depan. Ya, selamat sore dan kita